Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Wa ba'd. Kembali di pagi yang sangat mulia ini, mengawali kehidupan kita setelah kita bangkit dari mati sesaat. Bangun, kita pergi melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah pada subuh pagi hari ini di masjid yang kita banggakan ini, terus berlanjut dengan tausiah subuh yang insya Allah pada pagi hari ini kita laksanakan. Insya Allah mudah-mudahan awali kita hidup pada hari ini dengan penuh keberkahan, dan mungkin kita nanti suatu saat akan kembali bangun, tapi mungkin bukan pergi ke masjid, tapi kita bangun, begitu kita buka mata langsung dua orang malaikat datang bertanya, "Marabbuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa ma ikhwanuka," dan seterusnya. Mudah-mudahan bangun pagi saat itu juga kita juga di dalam keadaan keindahan mendapat rahmat Allah. Berselawat kepada Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, dan ulama yang mu'tabar. Ta'zim, penghormatan kami pada imam besar masjid yang kita banggakan ini, para guru-guru kami, hadirin Bapak Ibu pencinta jamaah subuh, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mulia, Allah menciptakan manusia ini tidak pernah sama. Tidak hanya manusia, makhluk lain pun juga tidak sama. Namanya sama, tapi rupanya, karakteristiknya, ciri khasnya berbeda-beda. Kita keluar dari rahim yang sama, tapi tetap berbeda, rupanya berbeda, kondisinya berbeda, nasib hidupnya bahkan semuanya berbeda. Ini adalah sebuah tanda bahwa kekuasaan Allah itu mampu menciptakan manusia dan makhluk lainnya dalam berbagai bentuk rupanya. Bukan berarti Allah tidak mampu menciptakan satu makhluk yang sejenis serupa sama semuanya. Lebih mampu, berbeda saja mampu, apalagi sama. Kita lihat pohon kayu juga begitu. Namanya boh jambe. Tapi buah jambu itu tumbuh di tempat yang sama, di ranting yang sama. Kita tanam bahkan tidak ada perbedaan, disiram semuanya sama, tapi waktu kita petik rasanya beda-beda. Apalagi nama jambunya pun berbeda pula namanya, jenisnya, beda lagi rasanya. Buah mangga juga begitu, satu batang kita tanam, tumbuh buah-buahan ratusan, ribuan, tapi rasanya beda-beda. Ini semua adalah Allah ingin mengajarkan kepada kita
Allah ingin mendidik kita bahwa kita hidup di atas permukaan bumi ini harus siap menerima perbedaan. Perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Kita pasti akan berbeda di dalam kehidupan ini. Naureng gep kupi long bupet, naureng lon mameh bacuk bentang saka baik ledat. Long mameh, mihana mameh bebo. Beda-beda. Memang sebuah perbedaan itu sesuatu yang memang mesti terjadi. Dan kita harus menerimanya, menjalaninya. Jangankan di dalam kita hidup, dalam berbangsa, bernegara, dalam memberikan ide pemikiran, dalam beragama pun beda-beda. Berbeda artinya dalam satu agama. Dalam satu agama. Kalau berbeda agama namanya itu jelas memang berbeda, tetapi memang ada yang benar, ada yang salah. Kita Muslim, ada yang lain agama non-Muslim, itu jelas salah. Karena hanya Allah menerima inna dina indallahil Islam. Ini satu agama, Pak. Islam, satu Tuhan, satu Nabi, satu kitab suci, satu kiblat, tapi beda-beda. Dan hari ini siapa berani mengatakan itu salah? Ada orang yang berani mengatakan perbedaan itu salah. Siapa berani orang mengatakan bahwa Imam Syafi'i yang betul, Imam Hanafi itu sesat? Siapa berani? Ada, Pak. Siapa berani mengatakan Imam Hanafi yang benar, Maliki yang salah? Atau Imam Abu Hanifah yang benar? Tidak ada, Pak. Tidak berani. Jadi akhirnya apa? Semua benar. Berbeda itu memang bukan pada substansinya, tapi perbedaan itu pada cara mengambil sebuah hukum terkait dengan sebuah peribadatan. Ya, jika kita sholat, mungkin sedikit ada perbedaan. Ada yang baca Bismillah dengan cara sir atau jahar. Bismillah dibaca. Ya, ada yang membaca ayat setelah Al-Fatihah. Itu enggak sunat lagi membaca Bismillah. Waladhdallin amin. Kita baca kulhu karena yang surat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, sunat baca. Nah, pegalam lagi lu baca buno. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Surah Ali Imran dimulai dari ayat 32. Ken bak pun. Nyen na pegalam, napa yang kele bismillah. Mai tanya kebiasaan, nah pegah tetap sunat bismillah. Dah kun. Teman saja kun mai hana bismillah, nyen sesat hang itu kun. Tidak, karena itu adalah para ulama yang telah mencurahkan segenap pikirannya di dalam mengistimbatkan sebuah hukum. Maka gebuhnannya adalah imam mujtahid, orang yang kalih geijtihadkan semua benar. Nah, tapi berbeda. Tujuannya adalah untuk kesempurnaan ibadah kepada Allah. Pada suatu hari perang Khandaq berakhir. Perang Khandaq. Setelah perang Khandaq berakhir itu Nabi mengumpulkan para sahabat. Panggil semuanya. Kalian mari dulu semua. Saya tugaskan kalian semua itu pergi ke Quraidah. Yang duduk sampai muncul perang Bani Quraidah. Ada sebuah pengkhianatan yang terjadi. Tapi kita tidak menceritakan itu panjang. Kita ingin sampaikan yang intinya. Nabi mengatakan bahwa kalian pergi ke sana, salat asarnya jangan di tengah jalan.
Kalau istilah kita sekarang pergi duhur, nyojak laju ke deh tigli, itigli semayang asai deh, hanjut piho jalan. Jelas itu ayat tuh, hadis tuh. Jangan sekali-kali, nah redaksinya, jangan sekali-kali kamu salat kecuali illa Bani Quraidah. Sahabat, sami'na wa ata'na. Siap ya Rasul. Lalu berangkat. Di tengah jalan sebelum sampai ke tempat yang dituju, hari sudah mulai menunjukkan waktu asar. Pelan-pelan berganti. Mereka terus berjalan. Kita jangan berhenti. Nabi berpesan tidak boleh berhenti di tengah jalan. Di tempat manapun kecuali di tempat itu kita sholat. Waktu terus berjalan hingga langit pun sudah mulai pamit, matahari sudah mulai pamit. Dia kembali ke pangkuannya karena waktu menerangi dunia ini sudah habis waktu tiba. Sudah berganti sip antara bulan dengan antara matahari dengan bulan. Arah maghrib, syafaq merah, karak mulai hanali, wate maghrib kai tamong. Disitulah para sahabat goyang sebahagian. Dia bertanya sama teman lain, "Hai, semayang maghrib di mana? Semayang azhar." "Oh, apa bedung mai?" Karena katanya menyanyi tidak yang perti-perti dengan semayang. Tidak jak motor si apa pun pada semayang. Geli-geliku be ampahanan. Inan ikupi yang mengatakan, "Idih ku tutu." Pateli ajak laun se kapal limau. Tanggung materi. Kita ke boleh-boleh aja. Tiga dapat jauh perang kopi-kopi mangainan. Nah, rokok-rokok oleh kelimong na belah dihingkat. Lo kan? Kajak you lom. Alah napa kopi nero kan juga dia kopi kedai, kopi kampung. Ada kopi oleh kare mana-mana aja. Yang perti ba, tapi punya perti yang memang kan kopi dari mang semayang, dah semayang. Kenapa tanya? Para sahabat ada yang khawatir. Salat ini salat. Sebagian sahabat berkata, tidakkah anda mendengar tadi Nabi bersabda apa? Tahu? Apa kata Nabi? Tidak boleh salat. Kalimat la kepakai. La salata. Adik kedua luna lang yo. Ambil geli panjang hat. Hai kanyu, tapi semayang bagi ya, semayang. Mana dengan awak roh ke Nabi pernah juga ke Nabi. Salatu ala waktiha, semayang yang tepat pada waktu yang cukup buat pahala, layak pahala, wate fadilat. Nyo karai tama wate taharem, ya surah tayo. Di mana Nabi ke kamu ni? Hai, kamu dawai nanti Nabi Tuhan Nabi, nyata Tuhan itu perintah Allah menyembah Allah lebih utama. Sebutnya Tuhan Nabi, kamu mana namanya? Itu sebuah pertanyaan yang salah. Kalau ada orang bertanya siapa benar Nabi dengan Tuhan, ini salah namanya. Payah perbaiki pertanyaan. Makanya tidak semua pertanyaan itu harus dijawab. Ada kala pertanyaan itu dijawab dengan sebuah pertanyaan lagi. Sebutnya ya kah ma tu. Payah lagi benar loh. Karena nggak mungkin Allah bertentangan dengan Nabi. Maka mungkin karena perkataan Nabi, diam Nabi, perbuatan Nabi hadis, fi'li, qauli, takriri. Geim Nabi hana keberapa apa nyan hadis. Maka konsekuensi hadis, wama atakumur rasulu fakhudhuhu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diperintahkan oleh Nabi itu ikuti. Yang perintah Tuhannya Al-Quran. Penegasan Al-Quran terhadap kenabian. Apa saja yang Nabi mu perintahkan ikuti itu. Dan apa saja yang dilarang tinggalkan. Dan dia kena kecuali yang salah, yang betul-betul. Yang salah habis ikut. Hana pakai pengecualian. Tegas. Menunjukkan apa? Perkataan Nabi itu adalah wahyu. Bagian para ulama tafsir mengatakan hadis Nabi itu yuha, wahyu dan nalang Quran. Kenapa kan? Perkataan Nabi itu sudah disensor oleh Tuhan. Karena ucapannya itu hadis,
maka benar. Ketika Nabi salah, Allah langsung menegurnya. Maka Nabi tidak pernah salah. Ketika salah ditegur, tidak dibiarkan Nabi dalam kesalahan. Kenapa? Karena itu hadis. Dan itu adalah sebagai pembelajaran kepada kita. Ketika seorang buta datang kepada Nabi, berbuat maksiat, ya kan? Ada juga cerita orang buta, datang permen lah, ditegur oleh Tuhan, menunjukkannya hanjut, dan seterusnya. Kah? Hai, gimana semayang? Mana awak roh ke semayang? Kagak semayang. Ilong ku berangkat ke dia Quraisy. Nabi ke pegah di Quraisy semayang apa? Kagak jawab roh ku. Maka umat pecah jadi dua kubu, dua kelompok. Makanya soal pecah memecahnya si kana lah agama apa kana. Ada yang berkon tanya sabuh parti, yo ka pegak parti roh tu. Pecah dua. Kena? Biasa aja. Ira ku handali sana, aku tambang sad lain. Tapi awaknya becah pertekan karena keperlu di. Becah pertek karena bak menganalisa tentang hadis Nabi itu. Itu yang bekah pertek karena hana sabeu kakaun korang ika ilung pegak lain. Ba ilung hana tro. Kita itu karena al-butun al-fulus. Tiga becah pertek. Karena hana tro dan cari partai lain yang bisa mengenyangkan kita. Nyai tanya. Dah. Maka yang salat terus, yang berangkat terus. Tibalah ke tempat Bani Quraidah. Sesampai di sana, sebahagian sahabat wewu pakileh dia oleh salah Nabi yo. Di sahabat pakileh tu bayang ketelah dia pakileh. Kegelisahan Pak. Nyamban di umat pada edisi Rasul begitu dia. Berbuat sesuatu itu kalau merasa itu ada berlawanan dengan perintah Nabi, gundah, gelisah Pak. Ketika bertentangan dengan perintah agama, susah ke. Itanya hana susah deh. Hana susah deh. Senang, biasa aja. Lalu bertanya kepada ya Rasul, ini kami ada mau tanyakan. Putra ya, kalau kalian lagi bunuh, kalian resah ada pun ada masalah apa? Ya Rasul, bukankah engkau tadi memerintahkan kepada kami sholat asar di tempat ini, jangan di mana-mana? Tapi kami tadi sebahagian kami pecah ya Rasul. Karena melihat waktu maghrib sudah tiba, asar sudah mulai menjerit, hampir tiada lagi. Kami sholat terus. Sebagian yang lain berangkat. Ya Rasul, mohon pandanganmu. Kiban le kamu yo, saya putih wajah putih kamu. Kan menan ni. Terus bak ujung kalimat, saya betul. Puji tetap belum betul. Ujung-ujung menang kalimat. Nabi tersenyum. Nabi menjawab dengan wajah yang manis, senyum. Kalian ada dua buah kelompok yang kalian. Memang kalian luar biasa. Telah mencurahkan semua pikiran Anda untuk memikirkan sebuah hukum tentang sholat. Dan apa yang saya perintahkan. Kedua kelompok kalian itu diberkati Tuhan. Diberkati Allah. Kedua kalian itu diberi kebajikan oleh Allah. Alhamdulillah. Bandua boh. Kelompok lepi dada. Hana kepukai Nabi. Asyik tengok jara saya yang sembahyang bunuh kata rote. Kamu yang betul. Roh betul. Yang sembahyang telat. Roh salah. Hana menang ni Nabi ni. Kiban bijak Nabi. Padahalnya salah kan but bayangnya. Kan but ya cuma-cuma. Kan but ya pilih politik. But sembahyang menyembah Tuhan. Tira ke sembahyang mentang na wate. Tira ke sembahyang kamu beri wate ya. Padahal cukup je lah menyatakan lafikah. Yang sembahyang tepat wate lebih pahala kan dia kun. Awak dah lebih pahala. Awak dah hana. Hana. Tapi pertanyaan tadi itu, jangan kamu berhenti sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka Nabi bandua gepu butoi hana nepu salah, bahkan nekun bandua kata gebi kebajikan le Allah Subhanahu wa taala.
Apa pembelajaran yang kita ambil di sini? Beda dia pendapat. Tapi yang perlu cocok esensi daripada hadisnya, peristiwanya, pembelajaran ini pula. Nabi hanya ingin terjadi perpecahan. Ya, karena perbedaan pandangan, lalu akan terjadi perpecahan. Nabi hanya kalah lagi. Ada pesan di sini bahwa Nabi melarang kita untuk saling bermusuhan karena beda pandangan, karena beda pola pikir, cara pandang dan sebagainya. Dilarang. Sebaliknya, Nabi sangat sayang, sangat cinta kepada umat yang bersatu kompak, umat yang bersaudara, umat yang saling ta'awun, tolong menolong, bantu membantu, umat yang bersatu. Nabi suka. Bahkan Tuhan sendiri tadi sudah kita bacakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguh kamu pada tali agama Allah, ayat Al-Quran, wala tafarraqu, ceribri. Enggak suka Nabi ceribri. Jemaah yang mulia. Makanya di dalam agama itu ada berbagai pendapat dalam konteks furu'iyah. Ya, tafadhal. Bek sampai tanya roda kun, tahu betul pula. Beknya pertanyaan. Ya, silakan Anda, silakan. Dan jangan sekali-kali kita memberikan sebuah statement. Ya, wakah dalam neraka. Bek. Karena kecuali dalam konteks yang sudah jelas, memang itu sesat, wal menyesatkan itu lain. Tapi dalam konteks kita perbedaan furu'iyah, cabung dan sebagainya, ya luar rasa, biarkanlah. Yang penting kita bersatu. Menyerta hubung antara konsep ibadahnya dalam konteks udep kita nyonyo uronyo. Bek gara-gara kita nyonyo beda warna, beda kelompok, beda calon uku, mulai pakai dia. Nabi tidak suka begitu. Dalam beberapa hari ke depan itu akan mulai kita mengikuti sebuah pesta demokrasi. Negara miliaran, ratusan miliar itu bahkan mengeluarkan biaya prosesi pelaksanaan pemilu dari tahap persiapan sampai selesai. Menyeseri draw ulang lom. Yang drawnya cukup le habis biaya. Gara-garanya pempeng dapat pulain payah tunda ele. Gara-gara pemilunya rencana dan bangun pulan, hanapan bangun pulannya. Ini pesta rakyat 5 tahun sekali. Maka sampai gara-garanya maka muncul permusuhan. Gara-gara pesta demokrasi itu dengan uang yang sangat luar biasa dikeluarkan setelah pemilu itu, teo ka pakai. Bahkan jinokan ka mulai pakai. Lako ka kena promo, ikah mi hana ka pilih lagi lo pilih, mereka ehli tepat ngelum, tu patingkatnya. Kah ka jauh long blow bru, long blow baje. Hai, long nata lo, ke pegalek usutah je. Hai, mi menang kayak penjomu bawa usutahnya gede. Mi bi kerja meramah bi gede. Ya, man. Kah pakai? Dia nak menancit. Elong ayah, elong kana elong kerja hide. Man, aku pegang lagi nyepa kejoknya aku cakap. Minyak kerja hide lah tu ayah ke deh you. Biar kamu ayah le ngelung. Terus tinggalnya. Padahal ini engkau adalah umpun taku yang ke. Kan apa dia pakai? Long nak pegang nyawa. Masalah pilih silakan. Silakan anda pilih siapapun. Yang penting yang terbaik lah. Yang jelas yang kana hino mandum god. Mandum god, hana god, hana mungkin lolos, semua terbaik. Tapi akan bagaimana ke depan lebih baik itu kita juga tidak tahu. Semua kita ada ilmu, ilmu teman-teman punya, sente teman-teman. Lalu guru teman-teman.
Tapi yang tak pegangkannya orang yang baik sampai dia pecah. Karena itu bukan untuk membangun keburukan, semua itu kebaikan. Masa tanya pasti, "Hoi, ku pukai kah? Ilong kuno pegal artinya uku bermaju, berlagak jalan payah puntut mulai daripada simpang mula sampai ke umuluhnya kuno aspal buton mandum lagi Singapura. Mubur you. Oh kan. Ilon lagi ban, ilon kata petok kenang. Coba jana elak yang kabro ulamnya. Nya hukumnya kudu ulam kuno pegal. Memang betul itu juang ini pegangnya betul memang. Hana kita langit. Mandum itu juang kegot. Semua para imam mazhab tujuannya adalah untuk menuju Allah, keridaan Allah. Cuman kadang-kala karena lepah pegah hana kita analisa. Gepeke tak pegat atranya dengan sin salabin adra kadabra. Menyepeng hana ngepun ini pegat. Kan pajuh hongkok jerik gerhem hongkok kadra. On jalo tuh kapai. Kayaknya benar. Jadi rasionalisasi. Jamaah yang berbahagia. Lun hana lu tamong ranahnya. Apalagi kami ini adalah bagian daripada ASN. Tapi berangkat daripada tugas Long sebagai Dinas Syariah Islam. Kita ingin umat ini sejuk. Umat ini bersatu. Umat ini kompak dalam beribadah. Baik sampai tinggal payah pundin yo. Yang lu takut mana? Nalangganan yuran gebi tiap bulan sumbangan 100.000. Kita mau rekening panitia masjid. Gara-gara beda partai, kasih titun kah? Mesti kadang-kadang titun kah? Nak jual itu mangan. Bahkan karena masjidnya beda pandangan. Hanya didengar lu. Nyana yang cukup pala olam. Gara-gara bedanya dari sumbangan masjid nanti. Ya cukup pala olam cuma ahli. Hai nak ajak le kau masjid dah tu. Di payalo. Anak ero aku jauh masjid tu dah masjid. Anak jelas tungku imumnya anak jelas. Apakah anak jelas apa anak boleh lagi apa kah? Kah anak jelas le. Ini cukup pala olam. Ya enggak boleh begitu. Maka oleh karena itu jamaah yang mulia. Bapak Ibu ya. Bagi bengah yang berbahagianya, mari katanya wujudkan kedamaian kasih sayang walaupun kita berbeda. Karena tidak ada hanya maaf lu pegahnya maaf. Mei tapi ke Aceh jamun kecukup hayu dah. Hayu dah jamun. Nyamunya kutume ku tek ku tak ku yo buka beh. Tapi itu enggak ada. Itulah ketika kita sedang main bola begitu dia. Campung tipak juga teh. Waktu kali tadu yang talu kamu wawa jaro. Kamu main tinju menensi kamu wawa. Ana ya. Maka jangan sampai kita masyarakat pecah. Gutanyo hancur. Ngon perumoh katre. Ngon keluarga sudah hancur. Dengan kelompok masyarakat kita enggak lagi bersatu. Dia wayang kayak game gerai. Pada berjebur ya. Kata apa meja kata hore dia. Alah, mak oi dah ngon perumoh putri gara-gara aku pergi kerja. Ije kai mu doa memang lagi kan. Cuman tamu doa mentang Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ya Allah Nabi ya Allah yang terbaik dari yang baik-baik Nabi yang bahagia ya Allah yang tim semiki ke bangsa ke Nanggro ke kampung masyarakat ke masjid ke menashah ke balebut benar-benar ajalah Nabi yang good ya Allah teman memang Nabi leron yang berucit kakeh kamu pitrimong nepegat mudah-mudahan kadang-kadang gedungnya kadang yang kurang god Nabi begat ya Allah dan doa kalau memang dia itu jelek perbaikilah ya Allah kalau memang dia sudah baik lembutkanlah lagi karena namun sini go naureng god ote segala ote ka geduk ka bro nacit naureng bro ote ka geduk kagak nacit makanya ada doa orang teman laki sama Allah yang terbaik menurut Allah tapi kuncinya Allah akan kirim menurut hudrau deh innallaha la yughayyirhu biqaumin hatta yughayyirhu bi anfusihim Allah hana kirim urang yang gat munya masyarakat bro maka munya masyarakat bro urang bro kirim janji Tuhan Maya katanya memang maya peng dalam ulai, maka akan dikirim urung roro peng. Maka sehingga baik salah gok, ote cok pulang pangkai gok. Memang katanya waktu pun kan kena minta pangkai. Ketika kita berangkat daripada sebuah spirit kebenaran, keikhlasan, Allah akan dikirim urung-urung yang tulus dan ikhlas. Yang kunci. Mudah-mudahan. Nah, ini kan bukan politik betul lah yo. Nyo pegah haba baik sampai permusuhan.
Karena Allah benci terhadap permusuhan. Dan Allah ridha dan Allah melimpahkan rahmat kepada kampung yang hidup bersatu padu dalam bingkaian seiman, seagama dan satu keyakinan. Demikian yang dapat Lun sampaikan. Mudah-mudahan nyo kata buka pikiran NPO. Miana yang kalau nyo kamu pakai kaji yang mengen kelai, betelah rudau. Ya, kaji yang mengen kelai, kaji dia masyarakat, kaji dia je kopi sama dua. Masalah partai kah bukan pilih pula. Oh pilih ju. Ira mau pilih bah. Oh kah pilih hana masalah. Karena hanya Bandung tujuh lagi yang ci Bandung. Tujuan Saban Bandung, hana yang beda-beda. Bandung jauh Medan, Mencaraja beda, Moto PM toh, Nayang Ladom Tramindu, Nayang Ladom Pusaka, Nayang Ladom Kurnia, Nayang Ladom ngen El Herto, Nayang Ladom ngen Travelo, Nayang Bintang seperti setar, nah, Bintang Lestari, nah Bahtera, tujuan hau, kamu lupa lo gue gajah Mada, memang Medan udah alam. Apa kira kau lo hau kerja? Ku jauh mana aja Medan sih. Merupakan dia kaji kopi lo. Cuma yang teman dawa pun ini lo urusan. Jamaah yang mulia. Semoga bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.